masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kembali kami siapkan 3 berita utama hari ini. Banjir bandang melanda permukiman warga di Kelurahan Tondo Palu. Jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Morowali Utara rusak parah. Sebanyak 50 peserta berlaga dalam lomba karapan sapi yang digelar di Kabupaten Sigi. Akses jalan masih menjadi persoalan utama yang belum tertangani secara maksimal di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Masih banyak jalan rusak, baik di desa maupun di jalan poros yang belum diperbaiki. Salah satunya Jalan Poros Papetomata di Kecamatan Mori Atas. Kerusakan jalan ini sudah berlangsung puluhan tahun dan tak kunjung diperbaiki. Padahal jalan ini merupakan jalur penghubung antara Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara. Tingginya mobilitas kendaraan yang melintasi jalur tersebut menjadi pemicu kerusakan jalan. Sejumlah warga menyebutkan jika kerusakan jalan wilayah itu sudah terjadi puluhan tahun, namun tidak pernah diperbaiki oleh pemerintah daerah. Warga berharap agar pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut agar roda perekonomian lancar dan kesejahteraan warga meningkat. Oh, sudah puluhan tahun Pak, tidak pernah bagusin jalan. Sejak saya masih kecil. Saya sekarang sudah umur 63. Tidak pernah bagusin jalan. Berapa kilo itu Pak kira-kira? Sekitar 20 kilo itu 25 kilo. Ada apa harapan Bapak terhadap pemerintah provinsi ini Pak? Ya mudah-mudahan harapan saya secepatnya supaya bagus jalan. Supaya kami juga masyarakat seperti ini menderita terus. Ya 2003 masih bagus. Tapi setelah itu jalan ini sudah robek-robek semua. Sampai sekarang ini begitulah. Ya lubang-lubang jadi selalu tinggal mobil di jalan-jalan. Macam di atas di situ. Pernah tinggal mobil di situ. Menanggapi keluhan warga, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menganggarkan 9,7 miliar rupiah untuk tahap awal perbaikan Jalan Poros Papetomata. Pengerjaan jalan tersebut direncanakan akhir tahun ini. Untuk memperbaiki kerusakan jalan sepanjang 27 km tersebut, diperkirakan menelan dana hingga 100 miliar rupiah. Syamsuddin Towone melaporkan dari Morowali Utara. Sebanyak 80 peserta mengikuti lomba karapan sapi yang berlangsung di Desa Doda, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi. Peserta lomba tidak hanya berasal dari Kabupaten Sigi, tapi juga dari Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Bahkan ada peserta dari Sulawesi Barat. Lomba karapan sapi yang juga disebut Mosi Lumba Japi oleh masyarakat Sigi mempertandingkan 9 kelas, mulai dari pemula hingga kelas bergengsi. Lomba ini disambut meriah ratusan penonton. Mereka berjubel memadati pinggir lapangan untuk menyaksikan adu kecepatan sapi. Tidak hanya orang tua dan dewasa, kalangan anak-anak pun tidak ketinggalan menonton. Lomba karapan sapi ini tidak hanya sekadar olahraga dan hiburan masyarakat setempat, tapi sekaligus ajang promosi wisata dan budaya daerah. Lomba ini rutin diselenggarakan setiap tahun di sejumlah desa di Kabupaten Sigi. Jelaskan kita mempertahankan kearifan budaya lokal kita, melestarikan gimana kita pertahankan budaya. Lomba karapan sapi akan berlangsung hingga awal September 2025. Juara pertama lomba ini selain mendapatkan piala dan uang pembinaan jutaan rupiah, juga mendapat 1 ekor sapi untuk pemenang di kelas bergengsi. Julianus K. melaporkan dari Sigi.
Keindahan pemandangan dari ketinggian di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah menawarkan pemandangan yang mengagumkan dan memukau. Salah satu lokasi yang kini menjadi destinasi wisata adalah Puncak Tosale. Lokasi wisata yang terletak di Desa Tosale, Kecamatan Banawa Selatan ini menjadi tempat wisata yang favorit. Letaknya di Jalan Poros Trans Sulawesi, membuat Puncak Tosale menjadi tempat persinggahan para pengendara yang melintas, baik sepeda motor maupun mobil. Apalagi di kawasan tersebut tersedia belasan lapak yang dijadikan tempat beristirahat. Puncak Tosale yang berada di ketinggian 200 meter dari permukaan laut menyuguhkan pemandangan dan suasana alam yang spektakuler. Pengunjung dapat menyaksikan laut yang membiru dan pantai membentang dengan hamparan pasir putih dari ketinggian. Pesona ini menjadi magnet bagi pengunjung yang bukan hanya warga Kabupaten Donggala, tapi juga dari luar Sulawesi Tengah. Mereka datang untuk menikmati suasana alam sekaligus mengabadikan momen tersebut melalui kamera telepon selulernya. Mau jalan-jalan di daerah di sini untuk mengenali wisata-wisata yang ada di sini. Ya, kalau pendapat sih bagus lah di daerah ini. Dan ramai juga anak-anak muda yang kumpul di sini, yang nongkrong di sini. Tempat ini sangat bagus untuk ditempati beristirahat dan pemandangannya indah. Bisa ditempati untuk berfoto-foto dan menikmati jajanan yang ada di sini. Destinasi wisata ini selalu ramai dikunjungi dan disinggahi masyarakat hampir setiap hari. Suasana paling ramai saat akhir pekan, banyak pengunjung yang datang melepas penat sekaligus menikmati suasana alam. Mereka juga bisa mencicipi jajanan dari pedagang asongan yang memanfaatkan keberadaan lokasi wisata itu untuk meraup cuan. Mulyati melaporkan dari Donggala. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angil Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songdong Puasing, Tadi.